Halo Cancer, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Cancer, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energi dia seseorang yang saat ini tengah kamu abaikan ya. Nah, jadi di sini kita akan cari tahu bagaimana kondisi dan keadaannya dia saat ini. Namun sebelum mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Cancer saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik Cancer ya, langsung aja kita mulai. Ini dia. Ada energi dari Eight of Pentacles Reverse, berikut ada energi dari Seven of Cups, dan berikutnya ada energi dari The Star ya. Nah, jadi kalau kamu bertanya, Cici Mari, apakah dia masih terus mengingat tentang aku? Maka jawabannya di sini tuh masih gitu ya. Tapi kemudian di sini tuh Mari lihat memang sih apakah akan ada upaya usahanya dia untuk getol ya, hebat-hebatan gitu ya, mati-matian, agar dia bisa ngedatengin kamu lagi, mengupayakan supaya dia bisa menarik perhatiannya kamu lagi. Maka jawabannya Mari di sini tuh kok kayaknya energi itu tuh kecil banget ya, gitu. Bukannya tidak ada, tapi di sini tuh kok kayak kecil banget gitu loh. Seperti kayak dia juga melihat bahwa mau kembali pun dengan kamu atau mengusahakan kembali dengan kamu, ini tuh sama dengan melakukan tindakan yang sia-sia gitu loh ya. Jadi bisa aja dia kayak menganggap serius ya ketika kamu mengabaikan dia, ketika kamu menghindar dari dia gitu loh. Jadi sangkanya dia ini bukanlah sebuah tindakan main-main lagi dari kamunya itu ya. Jadi bahkan untuk berharap saja pun, kalau bisa kembali rujuk dengan kamu, kok nampaknya energi orang ini tuh kayak, alah nggak usah lah, gitu, ngapain juga di sana ya. Jadi memang bisa-bisa untuk di saat ini tuh pun kebutuhannya dia tentang asmara, nggak begitu besar, itu loh. Bukan dengan kamu itu tuh buruk ya. Kalau untuk kembali apakah buruk atau karena dia mempertimbangkan bagaimana selama ini hidupnya dia dengan kamu, tidak mesti juga dengan pertimbangan yang demikian itu ya. Namun ya itu tadi, semangat dari dalam diri dia, motivasi dari dalam diri dia, tidak yang menggebu-gebu seperti itu loh. Rasanya dia ini tuh kayak udahlah, lebih bagus sih kayak jalan aja lah terus gitu loh, maju ke depan aja lah terus itu ya, tidak balik mundur ke belakang untuk kembali dengan kamu di sana ya. Semacam ada kayak lembaran hidup baru, nampaknya ini tuh bisa jauh lebih baik daripada harus mundur lagi bersama dengan kamu itu ya. Cinta masih ada, tapi memang modal cinta itu tuh Mari lihat kadarnya sudah sangat sedikit gitu loh. Jadi kalaupun saat ini tuh kamu sedang mengelak dan menghindar dari dia, tidak begitu menjadi problem besar bagi si pasangannya kamu. Jangan-jangan ya memang karena itu ya, maka kamu sedang mengindahkan seseorang ini ya, karena kamu sudah muak kali selama ini tuh dia mungkin banyak pasifnya gitu ya. Atau jangan-jangan kamu juga sudah menemukan hidupnya kamu yang kamu rasa lebih nyaman, di mana hidup itu tuh bukan dengan si dianya, kan bisa gitu ya. Nah, jadi kalau intinya energi dari seseorang ini semacam ada dia mau menjadikan relationship dengan kamu hanyalah sebatas sebuah pengalaman dalam hidup ya. Udah menjadi sejarah dalam hidupnya dia itu loh. Jadi bagi kalian yang barangkali nih ya di saat sekarang punya pemikiran untuk CLBK ya, atau lanjutin relationship ini, Mari lihat mendingan ekspektasi seperti itu tuh dikurang-kurangilah
Itu loh. Karena dari energinya dia sendiri, mari lihat lagi kosong untuk menggarap hal yang demikian dengan kamu. Itu ya. Jadi udah pastilah dia akan mengekspresikan dirinya dia ini tuh melalui tindakan. Jadi kamu gak usah heran, kok dia gak ngecariin kamu hebat-hebatan gitu ya. Kok gak habis-habisan dia mengusahakan untuk narik perhatiannya kamu lagi. Ya itu. Karena terpikirnya dia, ya udahlah, kita lanjutkan aja lah ini. Cuekin aja lah aku terus. Menjauh aja lah dari aku terus. Gitu. Pikirkan aja lah hidupnya kamu sendiri. Di sana. Itu. Jadi dia tuh boleh. Nggak berharap kamu telepon. Nggak berharap kamu deketin dia kembali. Di saat sekarang ya. Nggak tahu lah nanti bisa-bisa udah berubah gitu. Tapi kalau di saat sekarang ini tuh nggak usah deh, gitu loh. Ya udah kamu begini aja terus. Nah dia di sana ya. Nggak usah tiba-tibanya kamu kembali hangat mesra ke dia. Kalau kamu saat ini tuh lagi ngeblokir dia, ya udah blokir aja terus katanya. Bila perlu hapus nomornya aku katanya. Itu loh. Dia memang masih mengingat kamu memang gitu ya. Masih gitu loh. Kamu lagi ngapain di sana ya? Tapi itu tuh hanya kayak sebatas pemikiran lintas lalu doang. Itu loh. Di sana. Jadi mari lihat memang bisa nih ya. Hubungan kalian ini tuh di matanya dia agak-agak rumit memang. Gitu loh. Dan bahkan ada beberapa yang merasa sempat dia terjebak dalam situasi memaksakan diri untuk terus bersama dengan kamu, padahal dia mah sudah tidak nyaman. Gitu. Ya. Jadi tentu semua manusia kan masuk dalam sebuah kehidupan, masuk dalam sebuah hubungan, itu kan pasti ada ekspektasinya kan. Dan dia bisa-bisa ada mengalami rasa kecewa di sini. Ekspektasinya dia itu tuh banyak yang tidak bisa dia dapatkan katanya. Jadi di sini tuh kayak ada energi yang tidak berselaras ya antara kamu dengan dia. Itu loh. Ini terutama kalau kalian hubungan udah lama. Tapi kalau ini hubungan kalian ternyata masih baru-baru, mari lihat gini dia. Kalau yang masih baru-baru ini, katakan masih hitungan sekian bulan doang ya, nggak sempet setahun gitu. Mari lihat. Ini tuh dia hanya kayak orang yang membuka diri aja sama kamu, padahal dia belum punya niatan tertentu ya. Maksudnya mau niatan pacarin kamu kah gitu, bukan. Ini tuh hanya sebatas kayak deket aja lah dulu gitu loh. Bukan ada maksud dan tujuannya dia mau mempertimbangkan kamu menjadi kekasihnya dia. Bukan. Nah, itu ya. Bukan ada. Lagi-lagi urgensinya dia. Kalau untuk punya komitmen, rasa-rasanya mari nggak ada ya. Nggak ada. Dia bukan dalam keadaan yang sudah siap gitu loh. Menjadi pacarnya seseorang. Menjadi pasangannya seseorang. Bukan. Kalau mari tangkep, dianya lebih mau itu tuh kayak sebanyak-banyaknya aja lah, temen-temen deket gitu aja dianya. Dia jangan mengikatkan dirinya kepada salah seorang pun di muka bumi ini di urusan percintaan. Seperti itu. Kalau untuk teman happy, teman jalan, teman ngobrol, oke katanya gitu loh. Dalam hal ini tuh dengan kamu ya, nggak apa-apa kalau temen jalan, temen ngobrol-ngobrol pagi siang sore malam gitu ya, beraktivitas lebih daripada sebatas pertemanan, memang ya dia mau, tapi hanya sebatas gitu, paling jauh. Kalau ini hubungan kalau masih baru-baru, teman tapi mesra aja ini tuh dia mau gitu loh. Barangkali memang dia tidak ada terbuka sama kamu ya. Hanya kayak ngalir aja udahlah gitu loh.
Pas dia mood, dia telepon kamu, dia ngajak kamu interaksi. Atau kemudian ketika kamu ngajak dia berinteraksi, ya dia dengan energi basa-basi, ya merespon kamu. Hanya seperti itu, mari lihat. Jadi kayaknya memang agak kurang cocok gitu ya. Agak kurang cocok dirimu dengan dirinya, kurang cocok. Lah ini tadi, bahkan kalau hubungan kala ini tuh ternyata sudah lama, ya, ini tuh ya udah selesai katanya. Jadi maksudnya dia tuh nggak akan punya effort lagi, tidak akan mau punya effort. Kalau hanya sebatas kayak silaturahmi sesekali, oke lah. Tapi syaratnya sesekali loh ya, gitu. Kalau untuk silaturahmi aja sesekali ya, bertegur sapa, oke, gitu. Jadi intinya bahwa kok kayaknya dia nggak keberatan aja lah gitu. Dengan sikapnya kamu yang menjauh, berjarak, menghindar, mengelak, menutup diri dari dia nggak keberatan dari situ. Justru dia bisa menganggap bahwa itu adalah sebuah langkah yang benar ya, tindakan yang tepat untuk kamu lakukan. Karena ya menurut dia itu akan membebaskan kamu dan juga membebaskan dirinya. Nah, di sana ya. Jadi dia tuh lebih kayak mikirin bagaimana lah hidupnya dia saat ini, hidupnya dia di masa depan, apa yang mau dia lakukan untuk menyenangkan dia hari ini, apa yang bikin dia untuk sibuk hari ini, gitu ya. Kepada siapa dia pengen berinteraksi, ya lebih ke situ arahnya. Dan yang ianya hal itu semua tuh tidak ada sangkut pautnya dengan kamu, gitu Cancer. Gitu ya. Jadi daripada kayak menghabiskan waktu, energi untuk tarik perhatiannya kamu, mendingan katanya dia di sini tuh narik perhatian siapa kek gitu ya. Mendingan ngelakuin apa kek gitu loh. Di sana. Jadi ya kondisinya dia tenang-tenang aja di sana. Dia enggak resah, gelisah, nunggu-nunggu kapan lah kamu ini tuh ngedeketin dia kembali. Enggak ada kayak gitu. Energinya dia gitu loh ya, nggak ada motivasi dari dalam diri untuk terkoneksi sama kamu, kecuali pas tadi lagi mood ya. Kalau kalau untuk energi continue gitu ya, atau merasa punya kewajiban gitu ya, merubah keadaan dari kamu menjauh kemudian kembali mendekat, nggak ada dia rasa punya tanggung jawab. Nggak ada dia rasa ada kepentingannya di sana. Nah seperti itu. Pas lagi mood, udahlah pengen tahu aja nih kabar secara nyatanya Cancer kayak gimana. Nah itu baru mungkin dia yang kayak mau menghubungi kamu. Gitu ya. Itu kayak gerakan impulsif di sana. Gerakan impulsif. Jadi bisalah dikatakan agak-agak iseng-iseng dikit. Nah di situ tuh ada. Itu loh. Ya, iseng-iseng dikit ada di sana. Jadi ya kalau ini udah lama, memang adalah beberapa hal yang membuat dia itu tuh sempet ya mengalami rasa sedih gitu ya. Dan rasa sedih itu tuh mari lihat masih tetap dia genggam sampai di saat sekarang. Gitu loh. Jadi itulah hal-hal yang membuat dia tidak bahagia, itulah yang menjadi alasan kuat ya, sehingga dia tidak peduli dengan kondisi keadaan hubungan kalian di saat ini. Makanya bahkan dia bisa merasa sudah benar ya. Kalau kamu ngecuekin dia, kalau kamu berjarak dari dia udah benar gitu loh. Jadi kalau ini udah lama, boleh-boleh inilah yang dia tunggu-tunggu sebenarnya. Inilah yang sudah sempat dia harap-harapkan sebenarnya. Gitu loh. Jangan dia yang mengotori tangannya dia untuk keluar dari relationship ini ya. Tetapi kamu seperti orang yang membuka lebar pintu supaya dia pamit pergi dari hidupnya kamu. Nah di situ. Ya. Jadi dalam keadaan baik-baik saja dia, mari lihat di sana. Nggak down, nggak gelisah, cemas gitu. Nggak ada. Biasa-biasa aja dia.
Itu ya. Dan lagian orang ini tuh Mari lihat juga bukan orang yang tidak punya kesibukan apapun ya. Dia bukannya orang yang tidak tahu bagaimana cara mengisi hari-harinya dia. Ya, jadi hidupnya dia tuh bukan hanya temenung aja gitu ya. Enggak. Banyak waktu gabutnya, enggak. Kalau dia banyak waktu kosong, banyak waktu luang, boleh-boleh dia akan banyak ya berusaha secara otomatis ya, entah berusaha atau secara otomatis terkoneksi dengan kamu, minimal melalui pikiran dan perasaannya. Kemudian akan menghasilkan tindakan untuk ngedeketin kamu gitu ya. Tapi karena dia ini pun orangnya Mari lihat cukup sibuk gitu. Nah, jadi cepat jadinya terputus ya koneksi batinnya dia kepada kamu. Nah, seperti itu. Jadi untuk dalam waktu dekat ini kamu tidak akan melihat ada tindakan nyata dari si dia ya untuk sungguh-sungguh ngebenahi hubungan kalian ini tuh kembali. Itu. Jadi kalau ini hubungannya sudah lama, bolehlah kamu mempertimbangkan untuk berikutnya kamu menjalani hidupnya kamu tanpa dia. Gitu loh. Sebab sudah ada keinginan lepas tangan dari relationship ini. Gitu loh. Kalau boleh dikatakan menyerah, ada di sini memang. Sikapnya dia yang mau menyerah dengan kamu. Ya kalau ini hubungannya udah lama. Tapi kalau ini yang baru-baru, udah pasti ini akan ada aja itu nanti kesempatan untuk kalian berinteraksi. Entah itu tuh datang colekan dari kamu, atau kemudian tadi kata Mari kan ada gerak impulsif dari dia. Gitu. Kalau ini hubungannya masih baru-baru, pasti akan ada di sana. Cuman apakah itu tuh sebuah hal yang menjanjikan terjadinya perkembangan dalam hubungan kalian? Ya belum tentu. Maksudnya Mari ngomong kayak gini nih bukan mau mematahkan semangatnya kamu, tapi sebagai pengingat ya, kamu jangan cepet-cepet kamu jangan cepet-cepet berharap gitu loh, atau jangan membuat kamu semakin melekat pada harapan tentang masa depan yang indah bersama si dia. Itu ya, hanya untuk pengingat aja. Jadi mainnya itu tuh main slow lah gitu maksudnya. Main slow aja, nikmati aja lah, ngalir aja gitu. Nggak usah pakai target-target kayak gimana gitu ya. Apalagi kalau kamu yang cepet patah ya. Jika kamu cepat patah, jika harapannya kamu itu tuh tidak terwujud nyata, itu ya. Jadi mendingan daripada buru-buru menggambarkan yang indah-indah dengan dia, mendingan kamu buru-buru untuk melepaskan ekspektasi atau melepaskan harapannya kamu perihal relationship ini. Karena di sini tuh pun cinta ya, kalau ini sudah lama tentu cinta ada, tapi kalau ini hubungannya masih baru-baru, ini masih senang, suka, masih naksir gitu. Hanya itu, belum ada kayak gambaran bahwa kamu sampai seistimewa itu di matanya dia ya. Masih kayak nganggap oh ya baik, oh ya cantik, oh ya gitu-gitu. Masih dalam level-level receh ya. Masih level-level receh. Bagaimana penilaiannya dia tentang kamu itu ya. Oke, baik. Cancer. Jadi sekarang Mari akan tarik koin ya, biar kita cari tahu kepada Cancer mana pembacaan ini disampaikan. Nah ini koinnya berisi inisial dan zodiak ya. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya aja ya. Oke, baik, mari awali dari inisial E, ada ember, P, ada payung, F, fajar, W, ada wanita, U, ada udang, Y, yoyo, dan J, ada jerapah. Nah, masuk kita ke zodiak. Di sini ada Sagittarius, Pisces, energi dari Cancer, energi dari Aquarius, dan berikut ada energi dari Virgo menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan ya. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.